Permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Ferdi Sambo SIK MH, pangkat NRP Irjen Pol NRP 73020260, jabatan Pakti Kesatuan Yanma Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding. Tamat sudah karir Ferdi Sambo di institusi Polri. Hal ini setelah Polri resmi menolak banding atas pemecatannya dari Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Polri pun mengetuk palu dan memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi. Ferdi Sambo pun dipecat secara tidak hormat dari Korps Bayangkara. Adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 junto, 56 KUHP. Dengan dijeratnya lewat pasal pembunuhan berencana, Ferdi Sambo pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima 12 berkas pembunuhan Brigadir Yosua. 12 berkas perkara telah diterima dengan rincian 5 berkas menyangkut pasal 338 dan 340 dan 7 berkas obstruction of justice. Kejagung terus berharap berkas kasus pembunuhan Yosua segera dinyatakan lengkap dan segera disidangkan. Kalau menurut aturan kita diberikan waktu 14 hari. Ya. 1 minggu menyatakan sikap, 14 hari mengembalikan berkas ketika berkas itu dinyatakan tidak lengkap. Akan tetapi 14 hari itu bukan mutlak harus seperti itu. Kalau misalnya 10 hari kemudian sudah lengkap, ya 10 hari kita nyatakan bahwa perkara itu bisa lengkap. Dan yang paling terpenting adalah tim penuntut umum dan tim penyidik ini sudah melakukan koordinasi yang secara intensif. Ya, mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Ya, artinya apa? Ya mudah-mudahan kita cepat mendorong perkara ini masuk ke tahap pengadilan seperti itu. Hingga kini publik masih menunggu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bisa segera dipersidangkan agar kasus pembunuhan yang menyedot banyak perhatian masyarakat ini bisa segera dibuktikan di persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Setelah bandingnya resmi ditolak oleh Polri, karir Ferdi Sambo di Korps Bayangkara telah tamat. Sambo pun resmi dipecat dari Polri. Ferdi Sambo pun terjerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, bagaimana langkah hukum dari sang pengacara keluarga Yosua? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara daring. Ada anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim, kuasa hukum Brigadir atau keluarga dari Brigadir Yosua, Martin Lukasi Manjuntak, dan pengamat hukum pidana yang sekaligus mantan hakim, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep, Bang Martin. Pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami online pada pagi hari ini. Saya ingin tahu tanggapan dari keluarga Bang Martin, terutama setelah mendengar berita bahwa banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo ini ditolak. Walaupun sebenarnya mungkin tidak mengejutkan, tapi tentu ini merupakan salah satu putusan yang juga berpengaruh kepada keluarga terkait dengan kematian dari Brigadir Yosua. Bang Martin. Ya, Bung Timothy. Dari awal ya, memang setelah adanya putusan pada sidang etik pertama dan juga sesuai dengan kebutuhan polisian saat ini ya, terkait citra Polri yang sudah tinggal hanya 50 sekian persen akibat oleh perbuatan obstruction of justice, lalu perbuatan-perbuatan yang tidak
terpuji ya yang dilakukan oleh Sambo and the Gang ini, memang konsekuensinya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada para perwira-perwira tinggi yang dianggap sangat penting ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kalau kita berbicara terhadap kebiasaan-kebiasaan umum juga terhadap kepolisian, tidak pernah lupa saya sampaikan bahwa kalau ada anggota ataupun perwira bermasalah, biasanya itu kalau permasalahan pidananya diselesaikan dulu, baru sidang etik. Nah ini terobosan dari kepolisian dalam kasus Sambo memang adalah solusi yang paling tepat. Itu adalah melakukan sidang etik dulu. Jadi pecatin dulu semua yang terlibat agar masyarakat percaya bahwa ya kepolisian serius menangani permasalahan ini. Saya tidak bilang bahwa ini yang pertama, enggak. Ada pasti kasus-kasus yang sebelumnya, tapi secara masif polisi melakukan sidang etik sekian banyak ya sebelum ada putusan hukum pidana gitu ya. Saya pikir ini terobosan baru gitu untuk whole package gitu untuk seluruh orang yang terlibat. Oleh karena itu kita dukung, kita apresiasi ya. Karena memang orang-orang seperti ini itu tidak boleh menjabat pejabat yang kewenangannya besar gitu ya Mas ya. Jadi menyambut baik, apakah karena juga merasa bahwa ini akan mempengaruhi dalam sidang pidananya nanti? Kami menyambut baik. Nah, kalau untuk mempengaruhi, kita kan tahu ya harta dan tahta. Tahtanya sudah hilang nih. Tapi Mas Timothy perlu tahu juga bahwa ya dengan hilangnya tahta atau jabatan itu tidak serta-merta menghilangkan koneksi. Ya, kita nggak tahu di belakang layar apakah koneksi ataupun relasi dari Ferdy Sambo ini masih senantiasa membantu dia atau tidak. Nah itulah nanti yang kita lihat di persidangan. Tapi yang pasti kami akan tetap terus bersuara. Nah yang kedua, mengenai keuangan, saya yakin Ferdy Sambo ini memiliki uang yang sangat banyak. Ya, di mana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita pernah membahas bagaimana istrinya bisa mentransfer uang sekian ratus juta hanya untuk 2 dapur di Magelang dan di Jakarta. Itu yang baru ketahuan, Bung Timothy. Ya. Belum yang nggak ketahuan. Jadi Padahal ini secara normatif kan gaji Ferdy Sambo itu hanya 30 jutaan. Dari mana dia dapat? Ada yang bilang ke saya, ya dia kan bisa aja punya bisnis. Coba kasih tahu ke saya yang ada peraturan yang memperbolehkan bahwa ya pejabat kepolisian itu boleh berbisnis. Kalau pejabat kepolisian boleh berbisnis, hancur negara kita. Jadi Karena akan mengeksploitasi kewenangan dan jabatan mereka. Gitu bisnisnya gitu ya. Betul. Jadi Anda mengarahkan bahwa ini juga harus diusut sampai ke sana begitu terkait dengan sebenarnya apakah ada pengaruh uang dari Ferdy Sambo dalam hal ini. Saya ke Pak Yusuf. Pasti ada, Bung Timothy. Orang ajudannya aja mau disogok kok ber-MM itu. Iya, iya. Pak Yusuf, tadi dibawa nama ajudan dan juga mengenai kepolisian. Ini tentu sudah mempengaruhi bagaimana opini masyarakat. Ini juga terbukti dalam sejumlah survei terhadap kepolisian gitu. Dan bukan hanya karena Ferdy Sambo melakukan atau yang kita ketahui saat ini adalah merencanakan dan mengeksekusi rencananya ini seluruhnya, tapi karena berhasil melibatkan banyak anggota kepolisian juga. Saya bisa bilang banyak karena sebenarnya 1-2 pun sudah berlebihan begitu. Tapi ini ada puluhan yang terlibat. Beberapa diantaranya anak buah dari Ferdy Sambo ini atau mantan anak buah Ferdy Sambo ini sedang melalui proses hukum. Beberapa melalui sidang kode etik juga. Beberapa sedang banding juga dalam sidang kode etiknya. Bagaimana agar ini tetap adil, Pak Yusuf? Mengingat bahwa kalau Ferdy Sambo yang dipercaya menjadi dalangnya ini mungkin kita bisa langsung merasa bahwa ya hukuman terberat harus kepada Ferdy Sambo. Tapi peran dan apa yang dilakukan oleh tiap-tiap anak buah ini kan bisa berbeda-beda begitu. Ini juga harus adil, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bung Timothy. Pertama, kami dalam memantau proses pengusutan kematian Brigadir J yang itu dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan adanya tindak pidana merintangi penyidikan itu telah berjalan on the track. Yang kedua, kita juga patut mengapresiasi putusan Komisi Kode Etik Banding kemarin, sebagaimana keyakinan kami
PFS tidak memiliki satu pertimbangan etik dan hukum yang kuat untuk bisa meyakinkan majelis banding untuk bisa menerima, dan akhirnya putusannya kan menolak. Ya. Nah, yang ketiga terkait dengan peristiwa yang terjadi di Duren 38 Juli yang lalu ini kan dilakukan sebenarnya secara kode etik itu permufakatan pelanggaran. Permufakatannya itu dilakukan secara hierarkis, ada atasan dan ada bawahan. Di dalam pengusutan kasus ini, terutama dalam penegakan kode etik profesi, tentu Majelis Komisi Kode Etik akan profesional, proporsional, dan prosedural sesuai dengan norma kode etik profesi itu sendiri dan termasuk juga norma hukum di dalam menegakkan etika dan hukum tentu untuk memberikan keadilan pada semuanya. Kan nanti kan dilihat hanya klaster obstruction of justice ini yang merintangi penyidikan ini kan masuk dalam kategori pelanggaran kode etik berat. Karena itu merupakan satu perbuatan permufakatan pelanggaran yang itu merintangi penyidikan, yang itu telah mendapatkan perhatian publik yang cukup luas, telah mendowngrade-kan, telah menjatuhkan kredibilitas dan reputasi institusi. Jadi tentu ini institusi Polri harus menyelamatkan institusinya secara tegas, bermartabat dan terhormat berdasarkan norma etika dan hukum. Tentu ini nanti kan pasti sikap tegasnya itu didasarkan kepada norma etika bahwa ini pelanggaran kode etik berat, tidak terbebas daripada sanksi administrasinya itu PTDH. Namun demikian, bagi yang lain tentu kan ada kelompok-kelompoknya. Barangkali yang sekedar membuka pintu, menjalankan perintah yang itu tidak kaitannya dengan merintangi penyidikan, tentu nanti itu akan dilihat. Semuanya itu kan Mas Timothy akan disesuaikan dengan bagaimana fakta dan pasal-pasal yang disangkakan di dalam sidang Komisi Kode Etik itu. Kalau itu terkait dengan pasal yang itu masuk kategori pelanggaran ringan dan sedang, tentu itu akan terbebas dari sanksi administrasi PTDH. Mereka beberapa waktu kemarin ada yang diberikan sanksi demosi, sanksi untuk mengajukan permohonan maaf, seperti itu, Bung Timothy. Oke, jadi memang nanti akan dilihat satu persatu mengenai kasus-kasusnya. Tapi tidak, menurut Anda wajarkah kalau nanti akan ada hukuman yang berat juga kepada anak buahnya, seperti yang diterima oleh Ferdy Sambo? Ya, sekali lagi bahwa bagaimana sanksi yang akan diberikan kembali itu didasarkan kepada fakta dan pasal yang dituntutkan kepadanya. Kalau itu masuk kategori sebagaimana yang telah diatur di dalam Kode Etik Profesi Perpol nomor 7 tahun 2022, ada ringan, ada sedang, ada berat. Kalau itu masuk dalam kategori berat, itu tidak terbebas kami yakin dari sanksi administrasi PTDH. Tapi kalau itu kategorinya sedang, ringan, mereka itu masih mendapatkan kesempatan untuk selanjutnya terbebas dari pelaksanaan sanksi yang telah diberikan kepada mereka. Mereka sudah menjalani, apakah itu demosi, apakah itu mengajukan permohonan maaf kepada institusi secara terbuka. Tentu mereka masih punya kesempatan menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Semuanya itu akan dilihat bagaimana fakta dan pasal yang akan disangkakan kepada mereka, apakah ringan, sedang, atau berat, Bung Timothy. Oke, baik. Saya tanya sedikit, Bung Timothy. Silakan, Bang Martin. Ya, makasih Bung Timothy. Mas Yusuf, saya mau nanya, mengapa kok sidang etik ini tidak bisa dipublikasikan secara terbuka ya? Karena kan gini, tadi saya setuju bahwa memang orang-orang yang kesalahannya minim ya, minor, itu memang jangan di PTDH. Tapi maksudnya gini, kalau dibuka kepada publik, kan stakeholder atau pemegang kepentingan ya, seperti LSM, lalu kami dari kuasa hukum, lalu civil society juga, itu kan bisa memantau apakah memang benar pelanggarannya ringan. Supaya kita juga bisa melihat potensi-potensi ke depan, jangan sampai ada orang-orang yang buruk ya, tapi diselamatkan gitu. Lebih transparan begitu ya? Iya. Ya, baik. Jadi terkait bagaimana sidang Komisi Kode Etik itu apakah tertutup atau terbuka, itu sepenuhnya sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi itu ada pada kewenangan ketua, wakil ketua, dan anggota majelis sidang Komisi Kode Etik.
Di dalam Perpol itu memang ada normanya sidang dapat dinyatakan tertutup atau terbuka. Hanya tentu kewenangannya sekali lagi ada pada majelis. Sama halnya nanti bisa dijelaskan oleh Kang Asep, bagaimana juga peradilan umum kan bisa terbuka dan bisa tertutup. Nah, kalau itu terkait dengan sesuatu hal yang privat atau terkait dengan anak, itu ada permintaan untuk tertutup, dinyatakan tertutup. Kompolnas sebelumnya, kami sebagai pengawas tentu karena ini menjadi perhatian publik, telah pernah memberikan saran untuk bisa dilakukan terbuka. Nah, dalam sidang Komisi Kode Etik FS kan ada terbuka, ada tertutupnya, campuran. Walaupun demikian, nanti kami dalam pantauan barangkali juga bisa memberikan saran melalui Kadif Humas, setidaknya pasal-pasal yang disangkakan kepada mereka semuanya itu apakah masuk ringan, sedang, dan berat, tentu itu bisa dijadikan informasi publik ketika sudah diputus. Jadi kita mulai lagi Pak. Sebenarnya yang paling penting itu bukan pasalnya Mas Yusuf, tapi fakta-fakta yang terjadi apa. Jadi supaya kita menilai bahwa pelanggaran ini benar-benar ringan gitu ya. Jadi perannya benar-benar kelihatan gitu Bang Martin, dan masyarakat memahami juga apakah perannya itu ringan atau justru berat begitu. Jadi gini loh, ini kan yang salah polisi, yang ngadilin polisi. Nah, masyarakat itu supaya yakin dan percaya dengan produk putusan ini, maka berilah transparansi supaya hasilnya itu nanti bisa diterima oleh. Keinginannya seperti itu. Ya. Baik, Pak Yusuf, apakah keputusan dari yang memimpin sidang itu sendiri bisa diubah oleh pihak lain, mungkin kuasa di atasnya untuk menentukan bahwa sidang terbuka saja, atau bagaimana Pak Yusuf? Sekali lagi bahwa karena normanya seperti itu, tentu juga pimpinan tertinggi yang membentuk atau pejabat yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi itu bisa memberikan arahan. Tapi sekali lagi karena normanya bahwa sidang tertutup atau terbuka itu ada pada kewenangan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik, tentu itu harus kita hormati. Harus kita hormati gitu. Kita tidak bisa mengintervensi sidang itu. Namun soal informasi publik terkait dengan bagaimana kesalahan mereka, sekali lagi tentu kan penuntut umum di dalam menuntutkan pasalnya kan harus unsur pasal itu terpenuhi. Pemenuhan unsur pasal yang dituntutkan atau yang disangkakan kepada terduga pelanggar itu kan tentu berdasarkan fakta-fakta. Apakah itu bukti keterangan saksi, ahli, atau bukti dalam surat, petunjuk, itu yang akan menjelaskan fakta-faktanya. Namun tentu apa yang dimaksud oleh Bung Martin, kami kira nanti dicatat oleh Polri, bagaimana nanti diumumkan putusan itu terkait dengan yang paling umum, ini ringan, sedang, atau berat, nanti bisa dicatat. Itu hal yang disebut Bang Martin tadi, mungkin itu bisa justru membantu mengembalikan kepercayaan tersebut dengan menjadi lebih transparan gitu ya Pak Martin ya. Saya ingin tahu dari Kang Asep juga, karena Kang Asep ini yang dulu juga ikut menentukan sebuah sidang terbuka atau tertutup, tapi mungkin lebih jelas ya Kang Asep kalau misalkan sidang asusila tertutup, melibatkan korban anak-anak tertutup, tapi dalam hal ini bukan sesuatu yang lebih terasa apakah perlu tertutup terbuka, tapi lebih hanya keputusan dari yang menjalankan sidang, atau bagaimana sebenarnya Kang Asep kepentingan ini? Mungkin Anda melihatnya. Ya, gini Mas Denny ya. Jadi ini ada dua rezim, yaitu rezim etik dan rezim hukum. Kalau rezim etik itu tunggu kepada kode etik profesinya masing-masing. Ketika kode etik profesinya masing-masing telah diundangkan bentuk undang-undang atau peraturan di bawahnya termasuk peraturan Polri, dikenal ajas ya, presumption juris de jure. Artinya setelah itu diundangkan berlakulah di internal masing-masing. Masing-masing profesi, misalkan hakim dengan KY itu ada kode etiknya, kepolisian punya, kejaksaan punya, penasihat hukum punya. Nah itu diatur masing-masing oleh peraturan internal masing-masing. Yang ngatur kode etiknya masing-masing. Harus tunduk pada aturan itu sendiri. Kalau rezim hukumnya pasti aturannya adalah undang-undang. Orang tidak boleh dihukum kalau nggak ada undang-undangnya. Tapi prinsipnya, sekali lagi, tadi yang dikatakan oleh Pak Yusuf pasti betul. Soal terbuka tertutup, ya itulah internal mereka yang menentukan dengan aturan internalnya masing-masing. Profesinya yang menentukan masing-masing. Saya kasih contoh, ketika memproses etik profesinya hakim, apakah KY dengan MA sepakat membentuk ya majelis kehormatan itu akan terbuka tertutup, dilihat kasusnya. Kita mengenal peraturan tentang sanksi administratif. Ada sanksi berat, sanksi ringan, sanksi sedang. Tapi untuk perkara-perkara yang sifatnya misalkan contohnya penegak hukum itu melakukan kesusilaan, rezim hukum maupun rezim etik pasti tertutup, tidak mungkin dibuka karena itu akan batal demi hukum.
Tapi kalau rejimnya sifatnya penelitian tahap publik dan majelis yang menyidangkan perlu terbuka, ya tergantung yang menentukan terbuka atau tidaknya. Kita telah meratifikasi UNCSD yang pasal 14A, ya sekali lagi. Itu berlaku bagi persidangan apapun. UNCSD itu ya jelas mengatakan, di ACCPR itu jelas pasal 14A, ya bahwa demi kepentingan ketertiban umum, demi kepentingan orang yang diperiksa, harus kita menghormati asasi itu. Jadi itu aturan normanya, Mas Tinggi. Jadi betul apa katakan Pak Yusuf, ya tergantung etik profesinya masing-masing, mau terbuka tertutup, itu aturannya ada. Hukum mengenal norma, ada exception-nya tadi, kekecualian, kalau dihukum kan sidang anak dan kesusilaan. Kalau di perdata kan sidang perceraian, itu tidak boleh, karena itu menyangkut hak yang sifat pribadi. Tapi sekali lagi, ada yang harus bersama-sama, putusannya harus diucapkan yang terbuka untuk umum. Di putusan itu kan terungkap fakta-fakta, pertimbangan maupun amarnya, gitu. Baik etik maupun yuridis itu walaupun sidangnya tertutup, tapi putusannya harus terbuka. Itu ACCPR secara ratifikasi maupun di peraturan perundang-undangan transaksi administrasi juga sama itu. Dan harus mungkin ini ya Kang Asep yang harus diingat juga bahwa sidang utamanya itu adalah sidang pidana begitu ya, bukan di sidang kode etik ini, sehingga tertutup pun sidang kode etik perdana itu bisa sama sekali keputusannya berbeda begitu ya Kang Asep. Hati-hati Mas ini. Ya bisa-bisa di etik dijatuhkan dia melanggar etik, pidana juga bisa melanggar pidana. Mungkin juga pidananya bebas, etiknya terbukti gitu kan, karena rezimnya berbeda. Saya kasih contoh yang paling gampang. Sekarang misalnya rame itu TPKS di Permendikbud itu kan, dia melanggar Permendikbud, kena sanksi administrasi. Tapi secara pidananya mungkin dia tidak terbukti perkosaannya atau cabulnya. Tapi yang kita berharap sekarang ya etisnya terbukti, pidananya terbukti. Tapi biasanya telat. Kalau di etisnya terbukti, ya boleh dikatakan pidananya kena gitu. Cuman ada hal tertentu yang sifatnya pribadi ya, itu dua-duanya ada yang tidak, ada yang sama, ada yang beriringan, ada yang beririsan, ada yang bertentangan malah. Jadi justru harus memanage ekspektasinya begitu ya. Bersalah di kode etik tetap ada, walaupun tadi dikatakan Kang Asep biasanya tidak, tapi tetap ada ruang pidananya justru jangan-jangan tidak terbukti gitu. Nah ini harus di manage ekspektasi juga. Kita akan bahas lebih jauh lagi, terutama terkait dengan bagaimana melihat peran dari mereka yang membantu Ferdy Sambo. Nanti kita akan dalami lebih jauh lagi usai jeda berikut ini.